Potlau, podcastnya Anak Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di Potlau, Podcastnya Anak Lau. Baik, tema yang akan kita bahas kali ini itu tentang eksistensi penumpukan sampah di Jogja, khususnya itu di TPS Piungan. Sebelum memasuki podcast, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Salsabila dari Departemen Riset dan Keilmuan dan ditemani oleh rekan saya yaitu Mardia Putri Salsadila dari Fungsio Medinprop, dan perkenalkan juga narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Agil Alufa, Afinas SHMH. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Mungkin disapa dulu penontonnya, Pak. Selamat siang semuanya, salam kenal. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Beliau merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023. Beliau juga mengajar sebagai hukum lingkungan. Selain itu, beliau memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 2019 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dan beliau juga merupakan magister hukum pada tahun 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, beliau juga pernah membuat beberapa jurnal yang akan dibacakan judulnya oleh rekan saya. Berikut merupakan beberapa judul jurnal yang pernah beliau buat, yaitu Problematika Ketidakadilan Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia. Yang kedua, Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat dengan Penetapan Native Title di Australia. Yang terakhir, Analisis Implementasi Anti-SLAPP dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang sebelum nantinya akan dijelaskan lagi oleh Pak Agil. Sebelumnya, pasti di antara kalian itu sudah tidak asing lagi dengan apa itu sampah. Namun, kali ini kita berbeda, yaitu kita menganut tema dengan penumpukan yang sangat overload pada TPS Piungan. Sebelumnya, pada TPS Piungan ini hanya menampung 150.000 ton per harinya. Namun, sejak 2022 mengalami kelonjakan sehingga 700.000 ton sampah per harinya. Selain overload, masalah sampah Piungan ini disebabkan juga oleh faktor sistem open dumping. Apa sih itu sistem open dumping? Sistem open dumping itu sampah dibuang begitu saja tanpa dikelola terlebih dahulu sehingga sangat meresahkan masyarakat sekitar. Baik, untuk mengatasi berbagai masalah yang berupa nantinya ada saran, tips dan trik yang akan dijelaskan oleh Pak Agil. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Isinya, Pak. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih, Pak, penyebab utama menurut Bapak tentang masalah sampah yang terjadi di Piungan? Penyebab utama ya? Iya. Mungkin saya menjawabnya terlebih dahulu, kita identifikasi ya permasalahan yang ada itu apa. Nah, beberapa waktu yang lalu itu kan di media sempat viral TPST Piungan itu ditutup karena sudah overload. Terus dengan adanya penutupan itu, sampah di Jogja ini menjadi tidak beraturan. Jadi ada sampah di mana-mana gitu kan. Nah, kalau kita identifikasi sebenarnya apa yang diekspos di media ini memang iya benar itu masalah, tetapi bisa jadi masalah ini merupakan istilahnya apa ya, simptom lah, masalah yang tampak di permukaan. Nah, di balik itu semua ada permasalahan yang sebenarnya itu lebih serius. Kalau saya identifikasi ya karena hal ini terjadi karena satu, buruknya atau kurang memadainya sistem pengelolaan sampah di secara umum di DIY gitu aja ya. Tapi kalau DIY terlalu luas karena Piungan ini kan hanya menampung sampah dari 3 daerah, dari kota Jogja, Bantul dan Sleman. Jadi mungkin sistem pengelolaan di wilayah ini masih jauh dari kata optimal. Yang kedua, karena sistemnya kurang memadai, makanya cenderung gagal ketika menghadapi adanya volume sampah yang terus naik. Jadi seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak itu untuk menyadarkan masyarakat terhadap masalah ini?
menyadarkan masyarakat tentang adanya masalah ini. Menurut Bapak? Iya, tentu kalau masyarakat pasti sadar ya kalau ini itu masalah. Jadi menyadarkan masyarakat bahwa pengelolaan sampah itu penting, mungkin arahnya ke situ. Iya. Jadi kalau ini ada masalah kayak gini, saya rasa masyarakat bukan hanya sadar tapi merasakan sendiri kan gitu. Jadi terlebih penting di sini adalah menyadarkan bagaimana masyarakat ini menaruh perhatian yang serius terhadap sampah. Jangan hanya ribut pas TPS-nya ditutup, TPST-nya ditutup. Jadi kalau ributnya pas ditutup kan sebelum ini pun juga pernah ditutup. Dan ada kemungkinan ke depan itu akan ditutup lagi kalau kapasitasnya penuh. Jadi masyarakat harus sadar dengan ya kita sebagai akademisi bisa melakukan sosialisasi, pendidikan kepada masyarakat, bekerja sama dengan organisasi-organisasi lingkungan yang aktif dalam pengelolaan sampah untuk menyadarkan masyarakat merubah, terutama merubah gaya hidupnya dalam penggunaan sampah sekali pakai. Jadi mungkin itu dulu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi sampah di Piungan itu, Pak? Oke. Kalau ditanya solusi jangka pendek, bayangan saya itu lebih ke ini ya, lebih ke bagaimana caranya biar sampah itu nggak berserakan di mana-mana gitu. Jadi untuk jangka pendek ya maksimalisasi TPS-TPS yang ada. TPS di sini, nah ini juga perlu dipahami ya, TPS itu bukan tempat pembuangan sampah, tapi tempat penampungan sementara. Dan TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir. Jadi kenapa kok tempat pemrosesan akhir? Ya sebelum masuk ke TPA itu sampah kan sudah ada pengelolaannya gitu ya. Dan TPS itu adalah tahap sebelum sampah itu dibawa ke TPA. Jadi bukan tempat pembuangan sampah, kita bebas membuang, bukan seperti itu. Jadi itu tempat penampungan sementara. Untuk solusi jangka pendek, maksimalisasi TPS agar sampah itu bisa terlokalisasi gitu ya. Nah, itu mungkin yang paling relevan kalau kita berbicara secara pragmatis. Tapi kalau solusi jangka panjang, nah ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek kelembagaan, aspek kebijakan. Yang penting juga itu adalah aspek pendanaan, terus peran serta masyarakat, dan teknik, aspek teknik pengelolaan sampah itu terutama dalam hal infrastruktur. Nah, dalam jangka panjang permasalahan sampah ini penting, harus bisa diselesaikan baik masalah yang ada di hulu maupun di hilir. Gampangannya gini, di hulu itu sumber timbulan sampah itu. Nah, itu kan biasanya bisa berasal dari masyarakat, produsen dan lain-lain itu. Nah, permasalahan di hulu itu rata-rata belum ada pemilahan sampah ini organik, ini anorganik. Nah, dari hulu itu seperti itu, belum ada pemilahan. Kemudian ketika sampai di tengah-tengahnya, jadi ada hulu, hilir. Nah, ketika sampai di tengah-tengah, ini kan biasanya dari hulu dibawa ke masyarakat, membawa sampah ke TPS atau TPS 3R. Nah, di TPS 3R ini permasalahannya belum bisa mengurangi volume sampah yang akhirnya nanti akan dibawa ke TPA-nya, tempat pemrosesan akhir atau TPST. Nah, di TPST, di hilirnya ini, masalahnya ya yang kita lihat di Piungan ini, umur TPA-nya sudah melebihi batas, udah nggak pantas hidup, udah tua gitu. Dan yang disebutkan oleh Mbak tadi, sistem pengelolaannya juga yang mengkhawatirkan itu masih pakai open dumping. Iya, open dumping. Jadi itu untuk jangka panjang, pendekatan hulu ke hilir, sistem pengelolaan sampah yang komprehensif ya harus kita. Selanjutnya, menurut Bapak, mengapa faktor masalah ini tidak kunjung selesai? Apakah masih adanya pantangan atau halangan, Pak, dalam masalah ini? Kenapa kok tidak kunjung selesai? Iya. Mungkin jawaban saya yang paling mendasar gitu ya, karena kesadaran masyarakat tentang masalah sampah ini masih minim. Jadi
saya tuh selalu berpikir masalah sampah ini kan bukan hanya masalah teknik, bukan hanya harus tersedia infrastruktur, harus tersedia teknologi dan lain-lain, tapi harus dimulai dari diri sendiri. Jadi faktor mendasar kenapa kok permasalahan ini belum selesai ya karena itu masyarakat belum terlalu sadar tentang sampah dan di sisi lain juga infrastruktur juga berpengaruh dalam hal ini. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak, menurut Bapak apakah pemerintah daerah telah memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan sampah di piungan Pak? Berbicara kewajiban ya berarti tugas-tugas dari pemerintah daerah. Mungkin saya jabarkan secara ringkas terkait dengan TPST atau TPA piungan ini. Sebenarnya dari pemerintah pusat pun sudah ada bantuan kepada untuk menangani permasalahan ini. Pada tahun sekitar 2020 atau 2021 sempat dilakukan revitalisasi melalui Kementerian PUPR waktu itu untuk menambah kapasitas di piungan ini. Lalu saat ini kan yang digunakan kan zona transisi ya, karena zona awal yang 12 hektar itu sudah penuh, kemudian zona B juga sudah penuh. Nah sekarang ini zona transisi yang digunakan sampai, nah ini pemerintah pusat ini sedang merancang atau membuat sebuah skema KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk mendatangkan atau menggandeng investor yang bergerak di bidang pemrosesan sampah dengan menyediakan teknologi agar sampah ini nggak bertumpuk terus. Jadi harus dikelola agar permasalahan-permasalahan ini selesai. Pemerintah daerah juga sudah membuat kebijakan, sudah membantu mencarikan lokasi-lokasi lain untuk penampungan sementara itu, dan pemerintah daerah juga saat ini juga menggencarkan skema KPBU yang akan dilakukan. Selanjutnya, apakah pemerintah pusat memberikan dukungan yang memadai kepada pengelolaan sampah piungan? Sudah memadai atau belum gitu? Sebenarnya dibilang memadai atau enggak itu ya silahkan. Karena masalah ini kan sebenarnya bukan hanya urusan pemerintah pusat, tapi yang lebih itu malah harusnya pemerintah daerah ini. Jadi dengan adanya bantuan seperti itu, saya rasa ya ada lah ini kontribusi dari pemerintah pusat. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu mungkin agak ini ya. Nah, tapi ada kontribusi dari pemerintah pusat itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa sih peran pemerintah dalam mengatasi masalah sampah di piungan Pak? Gimana tadi? Peran pemerintah dalam mengatasi masalah di piungan. Saya merujuk langsung ke Undang-Undang Pengelolaan Sampah saja ya. Jadi ada pemerintah wajib memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas teknologi pengelolaan sampah dan lain-lain. Bisa dibaca di Undang-Undang Pengelolaan Sampah ada 6 sampai 7 gitu kalau nggak salah apa yang harus dilakukan. Mungkin itu. Iya. Lanjut pertanyaan yang terakhir ya Pak. Pelajaran apa sih Pak yang dapat kita bisa ambil dari masalah ini untuk pelajaran penting untuk masyarakat dan pemerintah? Pelajaran ya, tentu kita harus mulai menganggap bahwa sampah ini masalah yang penting, bukan hanya selesai di rumah. Sudah, yang penting sampah ini nggak ada di sekitar saya, beres. Setelah itu sampahnya mau dikemanakan terserah, yang penting nggak ada di sekitar saya. Jangan seperti itu. Jadi cara pandang kita terhadap sampah mulai berubah, gaya hidup kita, terutama pemakaian sampah sekali pakai, plastik dan lain-lain. Kemudian yang paling penting, mulailah kita belajar menghargai lingkungan, karena nantinya jika lingkungan rusak ya itu akan kembali ke kita sendiri. Jadi mungkin begitu. Kayaknya segitu dulu pertanyaannya Pak. Sudah cukup. Tidak terasa ya Kak Mardia, kita sudah obrolnya sudah sejauh ini. Dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab oleh Pak Agil dengan cukup jelas dan rinci. Bener banget nih. Boleh dong Pak sebelum ditutup kasih saran dan pesan dan serta closing statement-nya untuk penonton. Iya, untuk para penonton itu. Ini udah closing statement. Iya Pak. Jadi closing statement ya. Iya. Mungkin yang perlu atau penting, masalah sampah
bukanlah sekedar masalah teknis, bukan sekedar masalah yang bisa diselesaikan dengan membentuk hukum yang bagus atau apa, tetapi lebih dari itu masalah sampah adalah masalah etis. Jadi berkaitan dengan cara pandang kita, dan kita harus mulai dari diri kita sendiri dalam menangani sampah. Berhentilah menyalahkan pihak lain, mencari-cari alasan kenapa kok ada masalah seperti ini, karena hal tersebut sebenarnya berawal dari kita sendiri. Terima kasih Pak telah menyempatkan datanya. Luangkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ini Mbak. Kita selaku host di sini mohon pamit undur diri. Saya Putri Salsabila. Saya Mardia Putri Salsabila undur diri. Apabila ada salah kata dan disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.